Yang pertama ini berkaitan dengan kasus meninggalnya Prada Luki, di mana dalam Google Trends di hari ini ada sebanyak 7.000 pencarian. Ini merupakan kasus penganiayaan ya, tadi ya? Diduga dianiaya oleh seniornya ya, Febrian. Ya, kita akan ulas selengkapnya. Dan untuk trending topik yang kedua adalah terkait dengan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi. Ada pencarian, ada sebanyak 5.000 pencarian ya diperbincangkan oleh warganet. Tentunya ini menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan karena setelah 6 tahun akhirnya posisi dari Wakil Panglima TNI ini dihidupkan kembali. Kembali bertugas ya. Kemudian juga tentunya bagaimana pembagian tugasnya antara Panglima dan juga Wakil Panglima supaya nggak tumpang tindih tentunya, Febrian ya. Dan kita akan bahas selengkapnya dalam trending topik dan informasi selengkapnya. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Kita akan langsung bahas trending topik yang pertama ini berkaitan dengan kasus meninggalnya Prada Luki, di mana di hari ini ternyata masih cukup tinggi pencariannya, ada 7.000 pencarian. Kalau kita ingat lagi pemirsa, awal mula kasus ini menjadi viral di sosial media, ini adalah ada sebuah unggahannya yang menunjukkan ayah dari sang Prada Luki ini yang juga ternyata merupakan anggota TNI juga. Ini begitu sedih dengan anaknya yang meninggal diduga dianiaya oleh seniornya. Ada ungkapan juga bahwa kalau anak TNI saja tidak aman, apalagi yang lain. Seperti itu kekecewaannya. Ya, tentunya terkait dengan hal ini juga menjadi sorotan publik karena Prada Luki ini baru saja lulus dari pendidikan 2 bulan lalu itu dan bertugas di Batalion Pembangunan 843 Wakangamere di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pada jasad Luki ini ternyata Febrian terdapat beberapa luka sayat dan juga lebam di tubuhnya, di mana bekas luka akibat sundutan rokok juga terlihat pada punggungnya. Ini menjadi salah satu indikasi ya bahwa ternyata terjadi pembuliannya oleh terduga seniornya ini. Dan terkait dengan dugaan penganiayaan terhadap prajurit TNI Prada Luki ini, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal Wahyu Budayana pun sudah mengatakan kepada publik ya bahwa penyelidikan terhadap kematian dari Prada Luki ini akan dilakukan secara profesional dan juga transparan. Itu pasti menjadi harapan bukan dari keluarga, tapi bagi kita semua masyarakat agar bisa memastikan ya, agar para prajurit TNI kita ini bisa bertugas dengan aman, bukan malah mendapatkan kasus perundungan dan juga penganiayaan. Ya, betul sekali. Total untuk pemeriksaan sudah ada sebanyak 24 personel yang diperiksa, terdiri dari terduga pelaku dan juga saksi. Mereka ini secara intensif melakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian untuk bisa mengidentifikasi seperti apa sih kronologi kejadian yang sebenarnya. Dan setelah fakta terungkap, TNI AD menegaskan akan memproses setiap pelaku dan juga saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pastinya ini juga menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak, apalagi TNI Angkatan Darat ini sudah menyatakan juga bahwa tidak pernah menoleransi tindakan yang merugikan personil dan juga akan memberikan sanksi yang tegas terhadap masing-masing anggota disesuaikan dengan peran yang ditemukan dalam proses penyelidikan yang sampai dengan saat ini juga masih berlangsung ya. Kita akan nantikan seperti apa hasilnya. Lebih lengkap pemirsa, kita simak dulu, ini merupakan pernyataan dari Brigjen TNI Wahyu Budayana untuk Anda. Saya sampaikan bahwa beberapa personil yang terduga sebagai pelaku, ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya perkara tersebut sedang diperiksa di Taspen Polisi Militer di Kupang. Dan pemeriksaan itu akan dilaksanakan secara intensif dan betul-betul akan dilihat ya, bagaimana proses terjadinya, sehingga nanti setelah ditemukan bukti-bukti fakta keterlibatan beberapa personil, pimpinan TNI Angkatan Darat sudah menyampaikan untuk dilaksanakan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga saat ini saya menyampaikan kita sama-sama ikuti, kita sama-sama tunggu proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh jajaran polisi militer di Kodam Sudin Udayana, dan
di Detasemen Polisi Militer Nusa Tenggara Timur atau Kupang, dan nanti perkembangannya akan saya sampaikan. Personil-personil yang ditemukan bukti keterlibatan termasuk proses rangkaian pertanggungjawaban proses hukum yang harus diterimanya. Tapi pada kesempatan ini saya juga mengingatkan lagi atau menegaskan lagi bahwa pimpinan Angkatan Darat tidak pernah mentolerir semua kegiatan-kegiatan yang berakibat pada kerugian personil. Kegiatan-kegiatan tradisi, pembinaan, pimpinan selalu mengingatkan bahwa itu harus dilaksanakan pada kaidah-kaidah yang memang bermanfaat untuk pelaksanaan tugas prajurit persatuan tersebut. Nah, kenapa ada dugaan penganiayaan, Valeri dan juga pemirsa? Ini berawal dari cerita yang disampaikan oleh sang ibu dari almarhum Prada Luki, yakni Sepriana Paulina Mirpe, yang terungkap fakta di balik kematian Prada Luki. Ini diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya. Ibunya ini menceritakan kepada keluarga dan juga kepada media bahwa putranya ini mengaku dipukul hingga dicambuk dengan sejumlah prajurit di barak TNI. Hal itu pun terungkap saat Paulina ini melakukan video call dengan Prada Luki. Ia melihat tubuh anaknya yang penuh luka dan ia pun sempat menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Prada Luki pada saat itu mengatakan bahwa dirinya dipukul dan dicambuk oleh senior-seniornya. Saat itu pun ketika Prada Luki mendatangi rumah ibu angkatnya dan juga mendapatkan pengobatan pada luka-luka di tubuhnya, bahkan kepada ibunya, ini Prada Luki mengaku ketakutan kalau nanti dijemput kembali ke barak, karena kalau dijemput maka ia bisa saja dipukuli kembali oleh para seniornya. Menimbulkan trauma ya, Valeri. Ya, bagaimana rasanya juga menjadi seorang ibu melihat anaknya ini dalam kondisi lebam, banyak luka-luka, dan juga sampai ketakutan untuk kembali ke baraknya. Betul. Dan menurut Paulina, sang ibu, sejak Prada Luki ini pindah ke barak TNI di Nagekeo, anaknya ini selalu mengabarkan kondisinya dan juga menceritakan kegiatan mereka. Jadi memang ada kedekatan ya antara ibu dan anak. Dan setelah kejadian pemukulan itu, ia kesulitan untuk berkomunikasi dengan anaknya hingga akhirnya mendapatkan kabar kalau anaknya dirawat di rumah sakit. Ketika ia kemudian berangkat ke Nagekeo untuk menjenguk Prada Luki dan mendapati sang anak dalam keadaan kritis di RSUD Eramo sejak 2 Agustus 2025. Tentunya ini sangat menyedihkan dan harus diusut secara tuntas. Betul. Ya. Hukum ini harus ditegakkan dan bagaimana agar korban ini mendapatkan keadilan. Karena kasus perundungan ini sebenarnya tidak hanya di tubuh TNI ya, tapi tentu di semua lini perundungan ini selalu harus benar-benar dibasmi, harus benar-benar dihilangkan ya. Dan berikut kita akan sama-sama dengarkan keterangan dari Ibu Prada Luki, Sepriana Paulina Mirpe. Berikut ini. Tentara saya lepas. Itu habis yang tangan, belakang semua. Lupa semua om. Mama angkat dia kompres, dia gosok minyak. Saya sedang lihat, saya bilang kenapa. Jadi dia bilang, mama saya dicambuk, saya senior. Seniornya siapa yang cambuk kamu? Bamak dan si Intel, dia mulai sebut-sebut. Tapi dan si Intel itu sudah saya lihat tidak ada namanya, tapi dia sebut dan si Intel juga ikut pukul mama. Itu menurut versinya Luki yang sebut namanya itu. Tapi yang pertama disebut Bamak pukul saya juga, mama Bamak cambuk saya. Saya kaget, saya bilang, loh Luki kenapa Luki sampai begitu? Mama tolong mama tolong mama. Ya Luki sabar dulu ya. Tiba-tiba ini dan si Intel yang pegang HP-nya Luki telepon lagi, mama dia di mana, kami jemput. Jadi saya langsung kasih tahu mereka jemput itu, mungkin dijemput itu mereka pukul lagi sampai hancur babak belur semua badan dan organ tubuhnya. Jadi sempat lari setelah dipukul pertama ya, itu dia tidak sanggup, dia mama saya dipukul, saya malam mama. Saya tidak kuat mama, dia bilang. Makanya dia lari ke mama angkatnya. Itu dia video call saya, video call yang keadaan luka semua di sini, belakang semua, ini semua ini. Saya bilang, Luki kenapa begini? Mama angkatnya sementara kompres, gosok minyak. Jadi mereka jemput adik, saya tidak tahu, tidak ada kabar lagi. Sampai berapa hari saya WA nomor HP-nya Luki. Saya bilang, Luki bagaimana kabar nak? Kamu baik-baik saja, tidak ada kabar.
Ya, mengenai dugaan kekerasan yang dialami putranya, sang ibu Paulina berharap para pelaku diberi hukuman setimpal sesuai dengan aturannya. Di mana sejauh ini juga terkait dengan perkembangan penyidikannya, Polisi Militer Kodam 9 Udayana telah menetapkan 4 prajurit TNI sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Luki. Keempat tersangka kini telah ditahan di Subdenpom 911 ND Nusa Tenggara Timur. Dan keempat tersangka ini yakni adalah Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah pemeriksaan sejumlah personil baik terduga maupun saksi. Pemeriksaan terhadap para tersangka ini akan dilanjutkan untuk mengetahui masing-masing dari peran para tersangka. Dan kasus dari kematian Prada Luki Cepril Saputra Namo juga mendapatkan perhatian dari Komisi 1 anggota DPR RI, di mana Komisi 1 ini melalui anggotanya yakni Amelia Anggra ini meminta proses hukum untuk 4 tersangka terduga pelaku penganiayaan terhadap Prada Luki Namo ini hingga meninggal dunia harus diusut tuntas dan juga transparan. Ia pun juga meminta agar budaya kekerasan di tubuh TNI juga harus disudahi agar tidak terulang kembali. Kita simak pemirsa, inilah dia pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Nasdem, ada Amelia Anggra ini untuk Anda. Terkait dengan kasus Prada Luki Namo ini, kami memahami betul kekecewaan, kemarahan, dan juga rasa kehilangan yang dirasakan oleh ayah almarhum serta keluarga besar. Tentu saja kami juga meminta agar pelaku diberhentikan secara tidak hormat atau diberikan hukuman yang seberat-beratnya, karena suara keluarga adalah jeritan keadilan yang tidak boleh kita abaikan. Saya juga mengapresiasi langkah dari Polisi Militer TNI yang telah menangkap 4 orang terduga pelaku penganiayaan dan juga berharap proses hukum ini harus terus dikawal hingga jatuhnya vonis hakim. Dari Komisi 1 tentunya kami mendorong Panglima TNI dan juga Kepala Staf Angkatan Darat untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan juga memastikan bahwa proses hukum ini dapat berjalan dengan cepat, tegas, dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Siapapun pelakunya tidak boleh ada perlindungan. Dan tentunya ke depan budaya kekerasan di lingkungan pendidikan dan satuan militer harus diminimalisir ya, sehingga pembinaan yang dilakukan itu berlandaskan profesionalisme, kehormatan, dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Tentu saja kami juga ingin prajurit-prajurit TNI menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan juga moralitas. Rasa hormat publik terhadap TNI juga akan tinggi bila prajuritnya ini berlaku profesional. Sementara itu pemirsa, keluarga dari Prada Luki Cepril Saputra Namo ini mengaku sampai dengan saat ini ternyata masih belum mendapatkan informasi resmi terkait dengan ditetapkannya 4 orang tersangka dan juga sejumlah anggota yang diperiksa. Keluarga ini menuntut secepatnya proses hukum dilakukan transparan, secepatnya dituntaskan. Keluarga juga berharap agar tidak ada tekanan dari pihak lain dan akan terus menuntut keadilan dari meninggalnya Prada Luki. Kita juga tentunya akan terus mengawal kasus ini ya, karena yang terbaru ini kalau tidak salah ada 20 yang sudah diperiksa, Valeria, dan apakah masih akan bertambah lagi tersangkanya, kita akan nantikan seperti apa kasusnya. Ya, selanjutnya kita akan sama-sama melihat bagaimana komentar dari warganet terhadap kasus ini. Kita sama-sama lihat pemirsa. Yang pertama adalah dari Rizal Sahri 19 sekian, yang menyatakan bahwa seorang prajurit wafat dalam berperang sudah risiko dan kebanggaan demi membela NKRI. Tapi kalau wafat seperti ini kan sangat menyakitkan sekali buat keluarga almarhum, sadis sekali. Ini sepakat ya Febrian, apalagi ayahnya juga ternyata seorang prajurit TNI juga, sehingga ini peristiwa yang sangat miris, menyayat hati, dan pastinya tadi yang seperti disebutkan juga oleh Komisi 1 DPR RI ya, pembinaan ini harus dilakukan secara profesional dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Betul. Nah, kita juga lihat ini komentar selanjutnya ada dari pengamat Phil. Nah, dia bilang katanya jangan hanya anak buahnya saja yang disalahkan, tapi juga komandannya juga ikut harus bertanggung jawab karena tren ini terjadi di lingkungan militer. Oleh militer, korbannya juga militer, tetap komandan
harus bertanggung jawab. Ini bisa diambil kesimpulan bahwa memang seharusnya komandan ini bisa mengkondisikan ya para anggotanya agar bisa lebih rukun lagi dan juga tidak terjadi aksi perundungan terjadi di bawah-bawah. Iya, betul, terlepas memang diduga bahwa senior yang melakukan perundungan, namun kan tidak boleh terlepas dari pengawasan para komandan ya, dari atasannya. Oke, kita akan beralih ke komentarnya selanjutnya pemirsa dari LIFR sekian-sekian yang menyiksa kenapa nggak merasa berdosa atau merasa bersalah ya. Lihat tuh para medis berusaha agar Luki tetap hidup. Ini dia merasakan amarah ya, kok bisa dia melakukan perundungan, apa tidak berdosa, apa tidak takut Tuhan. Itu betul, yang pertanyaannya lebih ke situ ya. Kadang-kadang ya, ada juga dari @yun NMBY sekian-sekian katanya, ini aku kira di dunia tentara ini tidak ada kasus bully, lah ternyata malah sebaliknya. Lebih kejam pasti itu kalau ngebully secara dari senior tentara. Dia menunggu kabar terbaru para pelakunya ini untuk dipenjara. Sama kita juga menunggu ya bagaimana kasus ini bisa diusut dengan tuntas, dan juga sebagai masyarakat kita harus mengawal pembulian bukan hanya di dalam lingkungan militer saja ya, tapi di kehidupan sehari-hari juga. Iya, selanjutnya dari Dedi Wahyudi 1, dia ini juga harapan dan doa semoga ada keadilan buat korban dan keluarganya dan beliau dapat istirahat dalam tenang. Ya, kita sama-sama doakan yang terbaik. Amin. Dan pastinya masyarakat semuanya mengawal ya proses pemeriksaan dari kasus kematian Prada Luki ini, dan tentunya kita harapkan hasil yang terbaik, keadilan bisa ditegakkan. Sambil kita menantikan bagaimana nanti kasus ini terus bergulir dan juga akan membuahkan hasil, pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu karena usai jeda pariwara, Newsline masih akan segera kembali untuk Anda dengan informasi berkaitan dengan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana ada perajin lampion di Kota Malang, Jawa Timur yang ternyata kebanjiran order. Ini berkah di Hari Kemerdekaan. Berkah bulan kemerdekaan. Sesaat lagi pemirsa untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.